dalil tersebut telah memasuki pokok perkara karena pada dasarnya penuntut telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap dari tim penasihat hukum sebagaimana yang telah disampaikan juga majelis hakim pada persidangan. Tapi proses penyidikan atau penuntutan belum dimulai. Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan penasehat hukum 3 terdakwa perkara dugaan penyalahgunaan penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 hingga 2022. Sebab menurut penuntut umum bahwa seluruh dalil eksepsi para terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan sebagian besar justru telah memasuki wilayah pembuktian pokok perkara sehingga tidak relevan untuk dinilai dalam tahap eksepsi. Pemirsa, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon, rekan Maula Pelu. Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Nurma. Dapat saya laporkan dari Kota Ambon bahwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum 3 terdakwa perkara penyalahgunaan penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi tahun anggaran 2020 hingga 2022. Sebab menurut penuntut umum bahwa seluruh dalil eksepsi para terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan sebagian besar justru masuk pada wilayah pokok perkara sehingga tidak relevan untuk dinilai dalam tahap eksepsi. Para terdakwa dalam perkara ini yakni Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022 yang nomenklatur telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak 2019. Selanjutnya Johanna Joy Juliata Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi dan Karel FGB Nusnarnera selaku Direktur Keuangan pada periode 2019-2023. Ketiga terdakwa ini dengan mengenakan rompi pink mulai masuk dalam ruang sidang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur dengan agenda sidang tanggapan penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa pada beberapa pekan sebelumnya. Sidang dipimpin Hakim Ketua Nova Lauron SSUB didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Paris Edward Nadet, masing-masing sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon pada Rabu 21 Januari 2026. Dalam persidangan tersebut, tim jaksa penuntut umum yang terdiri dari Rozal Afifuddin dan Garuda Cakti Viratama dan Asia Silver Merbun secara bergantian JPU membaca surat keberatan di hadapan majelis hakim. Dalam tanggapan penuntut umum, terlebih dahulu menegaskan bahwa posisi penuntut umum dan pemeriksa perkara telah sah secara hukum acara. Perkara ini, kata JPU, telah dilimpahkan dan mulai diperiksa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, sehingga berdasarkan pasal 361 undang-undang tersebut serta surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2026, pemeriksa tetap dilakukan berdasarkan KUHP 1981, sehingga tidak terdapat cacat prosedural sebagaimana didalih dalam eksepsi para terdakwa. Selain itu, terdakwa dituding bahwa surat dakwaan kabur atau obser libel. Penuntut umum menegaskan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta dinilai memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Penuntut umum juga menolak dalih yang menyatakan adanya pencampur adukan antara maladministrasi dan tindak pidana. Menurut penuntut umum, penilaian apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran administrasi atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi hanya dapat ditentukan melalui pembuktian di persidangan, bukan melalui eksepsi. Terkait keberatan mengenai peran dan kewenangan terdakwa Petrus Fatlolon dan dalam kapasitas sebagai bupati sekaligus pemegang saham BUMD itu, penuntut umum menegaskan bahwa penilaian tanggung jawab hukum terdakwa termaksud hubungan kausalitas antara kebijakan yang diambil dan
kerugian keuangan daerah merupakan materi pokok perkara yang harus diuji melalui pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi juga ahli. Menanggapi dalih yang mempersoalkan validasi laporan hasil audit Inspektorat Penuntut Umum menegaskan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif oleh BPK. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, audit yang dilakukan oleh Inspektorat tetap sah sebagaimana dasar pembuktian. Sementara penilaian akhir mengenai ada atau tidaknya kerugian negara serta berdasarkan menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan nantinya. Dalam jawaban penuntut umum juga menilai bahwa dalih eksepsi para terdakwa itu yang menyatakan bahwa kerugian PT Tanimbar Energi merupakan kerugian perdata serta seluruh kegiatan telah dipertanggungjawabkan dan memasuki substansi perkara dan tidak dapat dinilai pada tahapan eksepsi. Mengakhiri tanggapan penuntut umum memohon kepada majelis hakim agar menolak seluruhnya dan menyatakan tidak dapat menerima seluruh eksepsi para terdakwa dan menyatakan seluruh dakwaan sah menurut hukum serta melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Terpisah daripada itu, setelah persidangan penasihat hukum terdakwa Petrus Fatlon yakni Rustam Herman menegaskan bahwa tanggapan penuntut umum itu dinilai bersifat umum dan tidak mengarah pada materi yang diuraikan mereka. Bahwa dakwaan harus cermat dan lengkap serta mengarah pada peristiwa konkret yang menjadi dasar fundamental tindakan yang dilakukan oleh kliennya. Kasus ini sangat menarik perhatian publik pastinya. Selain terdakwa yang juga sebagai mantan kepala daerah, istri Petrus Fatlon juga yakni Joyce Penturi juga pernah membawa kasus ini yang menjeret suaminya ke Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 2 kali. Forum resmi itu disiarkan secara terbuka melalui kanal YouTube TVR Parlemen. Joy memaparkan kronologi yang ia sebut sebagai dugaan pemerasan, politisasi, dan kriminalisasi oleh oknum kejaksaan di Maluku kepada suaminya. Mungkin bisa dibaca selengkapnya di tribunambon.com terkait dengan bagaimana tindak lanjut daripada perkara Petrus Fatlon. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Nurma. Ini mungkin ini sedikit saja kaitan dengan tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota perlawanan yang kami ajukan pada persidangan minggu lalu. Ya, bahwa pada prinsipnya setelah menyimak apa yang dibacakan tadi, kami berkesimpulan bahwa terhadap tanggapan saudara jaksa penuntut umum itu lebih bersifat abstrak, umum, tidak mengarah kepada materi-materi yang kami sudah uraikan dalam nota perlawanan kami yang menghendaki agar dakwaan itu harus disusun secara cermat dan lengkap serta mengarah kepada peristiwa-peristiwa konkret yang semestinya itu menjadi dasar atau hal yang paling fundamental dalam menunjukkan apa yang tindakan-tindakan konkret apa yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini klien kami terdakwa Petrus Fatlon, ya, yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan. Ternyata hal itu tidak terurai, tidak tergambar di dalam dakwaan. Itulah yang kami tanggapi dalam perlawanan kami sebelumnya. Dan tadi atas tanggapan itu kami melihat dan menganggap bahwa sama sekali tidak ada menyentuh kepada materi yang kami sudah sampaikan. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Ya, untuk putusan setelahnya nanti minggu depan, hari Kamis. Kami tetap optimis bahwa Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.